Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, hari ini kami dari Aliansi Rakyat Menggugat sedang berkumpul ini untuk berdiskusi tentang kondisi terupdate bangsa kita hari ini. Yang hari ini banyak yang dibicarakan tentang masalah PCR Gate yang melibatkan menteri koordinator, yang ternyata juga diulas oleh Kompas, harganya ternyata kurang lebih sekitar hanya 13.000. Regennya aja tuh. Regennya aja. Ya, regennya, BTM-nya bisa kalau normalnya 60.000. 60.000, tapi di India itu 95.000 semuanya. Nah, ya kan semuanya tuh ya 95.000. Jadi Anda bisa bayangkan harga PCR kita ini turunnya berkali-kali. Itu pun karena protes daripada masyarakat di media sosial. Mulai dari harga 2,5 juta, kemudian turun menjadi 1,5 juta, kemudian 1,9 juta, terus 750, sekarang sudah 300.000. Nah, dan ini tentunya yang disayangkan adalah ada dugaan diindikasikan kuat bahwa pejabat terlibat dalam bisnis ini yang seharusnya untuk kehidupan banyak rakyat Indonesia itu adalah menjadi urusan negara, dalam hal ini BUMN, tapi ternyata untuk urusan PCR ini diserahkan kepada swasta. Nah, ini tentunya ya beginilah resikonya kalau pedagang jadi pejabat. Nah, ini banyak sekali yang hal-hal yang menggelikan sebenarnya di Republik ini. Kemudian juga terkait masalah surat edaran daripada Menteri Dalam Negeri ya, Kemenhub terkait masalah jarak yang 250 km harus tes PCR segala macam. Ini tentunya memiliki problem-problem tersendiri juga. Kemudian daripada itu juga terkait masalah ramainya membahas tentang kunjungan Pak Jokowi di KTT G20 juga, yang terlalu membangga-banggakan bahwa Pak Jokowi akhirnya memimpin KTT G20. Sebenarnya itu sudah giliran Indonesia. Jadi itu hal biasa karena bukan prestasi. Justru menurut kita banyak yang mempertanyakan masalah itu. Persoalannya di sela-sela kunjungan beliau di sana itu sempat didatangi oleh Presiden Amerika Joe Biden, mempertanyakan bagaimana penyelesaian terkait pelanggaran hak asasi manusia oleh junta militer Myanmar. Nah, bagaimana Jokowi bisa menyelesaikan persoalan junta militer Myanmar sementara Pak Jokowi sendiri di negaranya sendiri banyak kriminalisasi dan intimidasi terjadi kepada warga negaranya menyampaikan pendapat di depan umum, baik di media sosial maupun di mana saja. Dikit-dikit main tangkap. Di sini ada korbannya itu, Bang Ruslan tuh, Buton tuh, salah satu korban kriminalisasi. Saya jelas-jelas aja, ini kita bicara fakta dan data yang sebenarnya. Jadi tidak perlu ditutup-tutupi lagi. Nah, kemudian juga hari ini kita ada, hari ini banyak aktivis yang hadir di sini, di suatu tempat ini yang cerah, ya kan, di bawah pohon-pohon ini biar seger nih, biar seger nanti aksinya nanti mantap, ya kan. Ada Babe Aldo di sini teman kita, ada Bapak Edi Supriyadi yang kemarin mimpi lagu Indonesia Raya. Ada Bapak Arken yang alhamdulillah sudah sembuh, ya kan, sembuh karena viral di medsos aksisnya. Ada Ibu Marina, ada Ibu Kiu Jebot, Ibu Kiu kemarin yang sempat podcast bareng dengan Bang Egi di situ tuh malam-malam tuh, yang menyatakan merah putih di dadaku. Wah, ada teman-teman Laskar Merah Putih juga di situ. LMPI Jakarta Utara, Emak-emak Jakarta Utara. Kalau nggak salah itu ibu di sana itu ikut podcast juga kemarin. Ya sini dong, jangan jauh-jauh, Bu. Ntar hilang diambil Jokowi. Sini duduk tuh, sini duduk. Ini juga ada aktivis kita nih, Bu Esa. Ini Esa yang bener nih. Ini Esa namanya bener nih. Kalau tadi Esa Supriyadi, Edi Supriyadi. Nah, ini tadi nih pahlawan kita ini, Bang Ruslan Buton. Merah putih di dadaku. Ini clear, ini ada merah putihnya gitu kan. Kalau saya mana merah? Oh, di sini aja saya merah putihnya. Kemudian juga ada aktivis ibu gerakan apa ini, perempuan peduli anak cucu, ibu Menuk.
Beliau kemarin juga naik orasi di acara Oktober 2020 Hari Sumpah Pemuda. Juga ada penulis kita nih, Ibu Ida, yang kemarin orasi sambil menulis. Ini baru Anda bisa temukan orang orasi sambil menulis. Nah, ini dia orangnya nih. Ibu Yati. Dari mana, Bu? Dari LMPI merah putih di dadaku. Iya kan. Nggak lupa juga ini, iya kan? Ibu Wati dari Aspirasi yang selalu memberikan kita aspirasi. Aspirasi baru. Pokoknya top lah aspirasi kemarin ya, Bu ya. Surat cinta pada Jokowi. Wah ya. Ntar mau bikin lagi tuh surat cinta buat Pak Jokowi 10 November Hari Pahlawan. Ini ada rekan-rekan dari Aspirasi dari apa? Ibu Nina, Ibu Tita, Nina ini kembar. Ibu kembar, ya kan? Ibu kembar ya, aktivis kembar kita ini dari Aspirasi ya. Ibu Ita ini. Nah, ini baca syair sekaligus juga netulin rapat hari ini. Nah, ini tidak lupa juga ini. Aduh, saya mau bilang apa ini? Ini tokoh luar biasa ini. Nggak ada orang aksi sambil menari. Nggak ada. Cuma ada di aksi aliansi rakyat menggugat. Ini dia nih tokoh kita ini, Mas Dimas, ya kan, santri Danau Cincin. Halo Pak Jokowi, selamat ketemu di tanggal 10 November. Saya undang Anda kalau gentle datang ke demo kita rakyat aliansi menggugat di Patung Kuda. Datang ya. Kalau Anda pemimpin yang benar, pemimpin yang bertanggung jawab dan memang jagoan, datang temuin rakyat. Waduh, itulah Mas Dimas. Itulah Mas Dimas, belum apa-apa udah ngegas duluan. Udah ngegas duluan. Baru pembukaan. Udah ngegas. Tidak lupa ini kawan kita ini, abang kita ini dari perwakilan Komando Barisan Rakyat. Terus kobarkan semangat rakyat. Kobar, Bang Jones. Semangat kemerdekaan untuk Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Iya kan? Merdeka. Woi, merdeka. Ini satu pesan juga, ini bentar lagi Pik mau digeruduk sama dia loh. Selamat datang Pik. Iya. Iya. Sama Ibu siapa? Bunda Devi. Bunda Devi dari Mama Peduli Negeri Jakarta Utara. Ini kalau ini mohon maaf nih, kalau misalnya Jokowi, kalau Bu Sri Mulyani itu kan Menteri Keuangan, selama ini kan bisanya ngutang melulu. Kalau mau konsultasi silakan tuh konsultasi sama Bu Epi tuh bisa. Oh ya, ahli perutangan. Ya jadi ya Bukan ahli, kepala bidang. Oh, kepala bidang perkasbonan. Aduh, inilah saudara-saudara sekalian, para pemirsa. Memang begini kondisi kalau aliansi rakyat menggugat, ya kan? Kita bawa ceria. Jadi berjuang itu harus gembira, senantiasa gembira, menikmati perjuangan itu. Jadi biar tidak ada rasa takut di antara kita untuk terus menegakkan perlawanan rakyat, melawan segala bentuk kezaliman dan penindasan. Sehingga nanti apa yang disampaikan oleh para pembicara-pembicara kita ini akan mampu memberikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga kalau rakyat cerdas, pasti rakyat itu akan menjadi berani. Kalau rakyat itu sudah berani, pasti dia akan militan. Kalau sudah militan, maka hati-hati pemerintah, jangan macam-macam sama rakyat. Ini ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, untuk itu sebelum saya mau persilakan dulu nih, Pak. Yang senior dulu. Yang senior dulu lah. Yang selalu, karena ini kita bahas tentang terkait masalah menyambut Hari Pahlawan 10 November, maka pahlawan kita ini yang selalu konsisten melawan tenaga kerja asing. Kita persilakan dengan hormat. Silakan Bang Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang nasionalis jati, merdeka. Merdeka. Terima kasih Daeng, teman-teman semuanya yang mengajak ataupun mengundang saya untuk hadir di tempat yang luar biasa ini. Saya baru sekarang bisa kumpul-kumpul dengan
emak-emak militan, pejuang-pejuang nasionalis Dah luar biasa. gokil-gokil. Ya, Kayak berani. agenda saya cukup banyak, cukup Iya, padat. iya, iya, iya. Tetapi karena saya anggap ini hal yang sangat menarik, Yes. maka saya meluangkan waktu itu untuk bisa hadir. Terima kasih Ya, Bang Ruslan. ini luar biasa. Tempat yang sangat sederhana tetapi sangat-sangat berkesan yang luar biasa. Nah, Pak Ruslan Buto. ada yang bertanya. Kumaha sih? Lihat di TV doang. Enggak, ini cuman mancing aja. Jadi begini, saya perkenalkan ya. Nama saya, ya mungkin nggak usah saya sebutkan ya, udah tahu lah, nggak usah saya sebutkan. Nanti pecah kaca layarnya kalau misalnya saya sebutkan. Jadi saya ini backgroundnya adalah mantan tentara. Iya. Saya seorang militer sejati. Iya. Sekarang saya udah mantan. Iya, tapi tidak Tetapi ada kata saya mantan, masih prajurit. Tidak ada kata mantan karena kita ini pertahanan semesta. Iya, betul. Tetap tentara sejati rakyat Indonesia. Tidak. Tentaranya sudah tidak ada Oh, iya, karena tentara itu kan profesi. Iya. Tapi prajurit masih menempel. Kapan prajuritnya bisa lepas dari statusnya keprajuritan pada saat menghembuskan napas terakhir. Jadi kecintaan terhadap bangsa ini tidak akan pernah pudar termakan waktu dengan usia. Itu. Jadi kembali lagi teman-teman semuanya, terima kasih. Kita berkumpul untuk bincang-bincang tentang keadaan bangsa dan yang paling dekat dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Saya sedikit bercerita bahwa 10 November itu terjadi di Surabaya. Tempatnya Babe Aldo ya. Kota Pahlawan. Dan itu pada saat itu kita mendengar orasi seorang tokoh pemuda, Bung Tomo. Dia bukan tentara, sipil, tetapi semangat juangnya, semangat cinta tanah airnya, hanya karena dia berorasi dengan berapi-api, maka seluruh rakyat Surabaya bangkit seketika. Kenapa? Karena mereka tidak ingin bangsanya terjajah. Bayangkan, kalau suara Bung Tomo itu kita gelorakan sekarang, pasti ditangkap karena dianggap memprovokasi. Padahal dasarnya Bung Tomo melakukan itu karena kecintaannya terhadap bangsanya. Ingin mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan tahun 1945. Jadi teman-teman semuanya, saya sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa saya terlahir besar bisa seperti ini karena latar belakang saya dulu tentara, walaupun sekarang saya sudah di luar itu, tetapi cinta tanah airnya tidak akan pernah lepas. Saya sangat mengagumi 4 sosok pahlawan pejuang kemerdekaan Republik ini. Yang pertama, Jenderal Sudirman. Ya, semua spanduk, semua baliho-baliho saya, temanya pasti ada gambarnya Jenderal Sudirman. Karena saya sangat hormat dengan seorang Jenderal Sudirman. Kenapa? Dalam keadaan sakit, dalam keadaan paru-parunya tidak berfungsi, beliau lebih memilih hidup di hutan bergerilya dan hidup di tengah-tengah anak buah demi menyelamatkan bangsanya, demi tidak ingin melihat rakyatnya tertindas. Itulah Jenderal Sudirman. Lebih memilih berjuang bersama rakyat daripada mati di atas Bung kasur, Bang. Karno menawarkan beliau untuk istirahat, tapi beliau memilih hidup di hutan. Dan itulah yang kita dapatkan sekarang. Meskipun kemerdekaan yang sesungguhnya belum kita raih sekarang. Betul. Kita sekarang berada di alam penjajahan. Nah, Oleh bangsa sendiri. Dan itu yang paling rumit. Nah, Dan menyakitkan. satu pahlawan yang sudah saya sebutkan. Beliau seorang santri. Nah, yang kedua, kita mengenal Jenderal Gatot Subroto. Nah, kalau tadi Jenderal Sudirman seorang Muslim sejati, santri sejati, ulama. Nah, sekarang Gatot Subroto, dia seorang pejuang. Kemudian beliau juga yang mencetuskan atau mendirikan Akademi Militer yang melahirkan para generasi-generasi ataupun penerus-penerus. Kepala Staf Angkatan Darat. Beliau seorang Buddha. Agama Buddha. Beliau seorang Buddha. Jadi saya menyebutkan 4 tokoh perwakilan agama. Makanya di militer. Nah, di militer. Itu. Kemudian ada tokoh lain, seorang Kristen. Namanya Robert Walter Muhyiddin. Saya sangat kagum, dia seorang Katolik.
dari Manado tapi berjuang di Makassar, Iya. mengusir ataupun sering menyerang pos-pos Belanda. Iya. Ketika ditangkap, dia meloloskan diri. Iya. Berhasil kabur dia. Iya. Ditangkap kembali, hanya 2 permintaan. Minta pengampunan atau grasi, tapi dia menolak. Iya. Yang dia minta, yang dia sepakati adalah, pilihannya adalah dieksekusi di depan regu tembak demi sebuah merah putih. Wah, luar biasa. Saya sangat kagum dengan beliau. Tangan kiri beliau memegang Alkitab dengan sebuah tulisan bertuliskan setia hingga akhir dalam satu keyakinan. Tangan kanan mengepal dengan teriakan merdeka. Wow. Dan Walter Mengensidi ditembak di depan regu tembak, tidak mau matanya diikat. Iya. Hanya ingin menyaksikan peluru penjajah Iya. menembus dadanya. Luar biasa ya. Luar biasa mentalnya. Itulah Iya, ya. satu tokoh Protestan atau Katolik, Iya. satu tokoh Kristen yang berjuang demi merah putih, demi bangsanya tidak mau terjajah. Iya. Walter Mengensidi, usianya 25 tahun. Iya. Masih sangat muda, masih sangat beliau. Bukan, dia pelajar tentara pejuang, tentara biasa. Kemudian dia seorang tokoh Kristen. Satu lagi pejuang yang beragama Hindu, I Gusti Ngurah Rai. Iya. Dia melaksanakan pertempuran di Margarana Iya. yang disebut dengan Puputan Margarana. Iya. Artinya perang sampai titik darah penghabisan. Iya, iya. Ketika dia berhadapan dengan Belanda dengan kekuatan yang tidak seimbang, dengan kondisi persenjataan yang sangat-sangat tidak seimbang, Iya. dia tidak memilih menyerah. Tapi daripada menyerah lebih baik mati berkalang tanah. Iya, iya. Itulah I Gusti Ngurah Rai, seorang Hindu Iya. yang cinta tanah air. Maka dari itu pesan daripada apa yang saya sampaikan 4 tokoh ini, kita jangan melihat perbedaan latar belakang suku dengan agama. Betul. Seluruh anak bangsa yang cinta tanah airnya, yang cinta merah putihnya, itu harus bangkit bersatu, Betul, Bang. menyelamatkan bangsa dari rakusnya orang-orang yang punya jiwa-jiwa penjajah. Iya, oligarki penguasa ini memang. Itu yang saya sampaikan. Jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat dalam rangka 10 November, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati atau menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Maka kalau kita tidak menghormati jasa pahlawan, sekali lagi saya bilang bahwa hari ini kita belum dibilang merdeka. Betul. Betul. Karena ketuanya semuanya terkangkang, Iya. semuanya terbelenggu, semua tidak ada kebebasan. Jadi kita di dalam penjajahan oleh bangsa kita sendiri. Semua harus bangkit dan bersatu. 10 November, ya saya harapkan seluruh rakyat Indonesia yang mencintai republiknya, kita tidak berniat mengganti merah putih. Iya. Tidak ada, jangan ada. Kalau ada yang berniat mengganti merah putih, saya orang pertama yang akan melakukan pergerakan perlawanan. Kalau ada yang berniat menggantikan bendera merah putih, saya orang pertama yang akan mendeklarasikan perlawanan. Dan termasuk ada yang menggantikan Pancasila. Itu harus kita lawan bersama. Iya. Karena negara ini berdiri, pondasinya adalah Pancasila. Iya. Benderanya adalah merah putih. Merah putih. Boleh kita berbeda warna atribut seragam organisasi, Iya. boleh kita berbeda agama, Iya. berbeda suku, Iya. tapi kita adalah bangsa Indonesia. Yes. Jadi jangan bicara kita satu agama, jangan bicara kita satu suku, Yes. kita semua adalah anak bangsa yang harus cinta tanah air. Betul. Nah, jadi kegiatan 10 November nanti yang akan kita laksanakan, saya minta, mungkin saya sangat berharap anak bangsa semuanya terpanggil untuk memperingati. Iya. Tujuannya apa? Supaya membangkitkan nasionalisme, Yes. supaya membangkitkan rasa cinta tanah air yang Iya. sekarang kita rasakan pudar. Iya. Kenapa pudar? Karena ya sejarah bangsa, perjuangan bangsa sudah mulai terkikis. Hampir tidak ada kurikulum pendidikan di SD, SMP, SMA tentang sejarah perjuangan secara utuh. Yes. Sudah terpenggal-penggal. Nah, itu yang menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semuanya. Oleh karenanya, saya berbicara untuk mencintai republik ini bukan baru sekarang setelah saya keluar dari organisasi ataupun dari kedinasan, dinas militer. Sejak saya berdinas itu sudah saya lakukan. Tadi saya sudah tunjukkan, mungkin ada video ya. Iya. 2015 saya menyelenggarakan napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman.
Iya. Itu di Ternate. Hanya terjadi di luar Pulau Jawa, ada di Ternate. Iya. Itu kita berpakaian ala pejuang tempo dulu. Semua atributnya atribut merah putih, dan kita pikul tandunya Jenderal Sudirman. Ada orang yang duduk di dalam yang berpakaian layaknya Jenderal Sudirman. Iya, iya. Melibatkan seluruh komponen masyarakat di Ternate. Iya, iya, iya. Ada di media online juga ada, Iya, kita iya. bisa baca. Kemudian 2016 pun sama saya lakukan itu. Ratusan orang kita berjalan jaraknya lebih kurang 30 km. Luar biasa. Ya lumayan. Nah, kemudian saya menyelenggarakan upacara bendera di sekolah-sekolah. Iya. Jadi setiap hari Senin saya bergantian. Hari ini di SD, besoknya di SMP, besoknya lagi di SMA, putar lagi seperti itu. Saya sebagai inspektur upacara, anggota penggerak bendera, semuanya tentara. Iya, iya. Jadi tujuannya apa? Supaya anak-anak ataupun generasi anak sekolah kita ini Iya. tumbuh rasa semangat cinta tanah airnya. Betul, Bang. Tumbuh rasa semangat nasionalismenya. Tujuannya itu. Iya. Meskipun saya harus menghabiskan uang pribadi. Iya. Tujuannya apa? Saya kumpulkan anak-anak sekolah. Saya kasih wawasan kebangsaan. Iya. Bagaimana tentang kecintaan terhadap bangsa ini. Iya. Yang bisa menjawab pertanyaan, saya tidak mikir uang saya berapa, yang penting kepuasan saya dia bisa menjawab. Iya. Sebutkan 7 pahlawan revolusi, Iya. sebutkan pahlawan-pahlawan Oh, di... abang kasih duit ya, bukan Saya kasih- sepeda. Oh enggak, sepeda. Oh, jangan Enggak ada sepeda, saya enggak punya Oh, kemampuan. iya, iya. Itu uang pribadi. Uang pribadi Uang ya? pribadi. Oh, Paling tidak 300.000 habis setiap Iya, minggu. iya, iya. Luar biasa. Aplaus. Kalau pakai Mantap, sepeda, mantap. Ya. Pertanyaannya ikan. Nanti Daeng, Yes. itu nanti akan saya share nanti Iya. video-video tentang kegiatan saya, upacara. Saya 10 November 2017 di akhir masa tugas saya. Iya. Jadi 2017 itu saya melepaskan seragam Iya. ketika saya ada kasus di Pulau Taliabo. Iya. Tempat itu adalah tempatnya sarangnya juga TKA Cina. Iya. Wah, itu dia. Tempat sarangnya, kalau sekarang markas besarnya TKA Cina itu ada di Morowali. Masih kayak kampung saya juga, Iya, Sulawesi iya. Tenggara kan? Iya, iya. Tetapi di tempat penugasan saya di Pulau Taliabo itu ada sungai terpanjang kedua di dunia, ada 42 km. Iya. Jadi dari hasil tambang itu Iya, iya. langsung ke kapal, Oh. langsung kapal. Itu tempat saya. Nah, disitulah terjadi persoalan kemarin, Iya. sehingga saya harus melepaskan seragam. Oh. Jadi ada cerita menarik. Iya, Bang. Tanggal 24 Oktober, tanggal 24 Oktober 2017, Iya. saya terjadilah kejadian saya menghilangkan nyawanya orang yang sampahnya masyarakat. Iya, iya. Kenapa saya bilang sampah? Iya. Ya, masyarakat orang itu tidak disenangi oleh seluruh masyarakat. Kalau Iya. dia datang, masyarakat udah bingung semua Iya, nanti apa yang harus dilakukan dengan orang ini. Nah, tanggal 24 Oktober kejadiannya, meninggal dia. Saya akui bahwa itu saya adalah pimpinan daripada anggota yang melakukan pembantaian Iya. 10 orang. Saya yang bertanggung jawab sendiri. Iya. Di persidangan pun saya katakan seperti itu. Iya. Kalaupun ada hukuman yang harus dilimpahkan kepada kami ber-11 orang ini, saya sebagai komandan yang paling bertanggung jawab. Iya. Maka saya orang yang diberikan hukuman terberat. Iya, iya. Anggota saya cuma 10 bulan. Mereka berdinas lagi sekarang. Iya. Kami komunikasi sangat baik. Iya. Saya 1 tahun 10 bulan plus lepas seragam. Tapi saya tidak merasa hina. Iya. Saya tidak merasa hina. Karena apa? Sebulan sebelum kejadian itu, saya tangkap TKA Cina yang saya mau disogok dengan 1 kantong plastik uang. Iya. Saya tolak. Betul. Nah, kalau mungkin abang merasa terhinakan oleh rezim, Ya. tapi yakinlah bang, abang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Amin, 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 amin. Kalau saat itu saya orientasinya uang, Ya. saya lepaskan tahanan Cina, Iya. lepas mereka, saya hina. Iya, iya. Saya menjadi pengkhianat bangsa sendiri. Betul, betul. Nah, nggak akan terjadi itu. Itu nggak akan terjadi. Jadi itulah dampak. Begitu heboh saya tangkap TKA Cina, 1 bulan kemudian ada pembantaian preman itu. Iya. Itu jadikan salah satu dasar untuk menjebloskan saya. Nah, Begitu ya. seperti itu. Iya. Itu saya nggak persoalkan, tetapi tanggal 10 November dari 24 Oktober kan cuma 16 hari bedanya. Iya. Ya, 16 hari. Saya adakan upacara 10 November di lapangan bola di sekecamatan. Iya. Dan saya undang seluruh warga masyarakat, wajib termasuk PNS libur. Iya. Semua ke upacara ke lapangan untuk mengikuti upacara. Apa yang mereka kenakan? Instruksi saya pada saat itu. Berpakaian ala pejuang tempo dulu. Iya, iya, iya. Semua bawa bambu runcing, ikat Iya. kepala merah putih. Iya. Ibu-ibunya juga pakai kebaya. Yang tadi abang kasih lihat di Yang video. saya tunjukin. Oh iya, iya. Lapangannya penuh Iya, masyarakat untuk ikut upacara. Itu belum ada. Boleh cari di tempat-tempat yang lain. Iya. Nggak akan ada. Siapa yang mau sekarang? Iya, iya, iya. Kita himbau. Ayo, mari kita upacara. Nggak akan ada yang mau. Iya, iya, iya.
Kenapa mereka loyal? Karena mereka merasa terbantu dengan hadirnya saya. Iya. Di sana tidak ada botol minuman keras, tidak ada perjudian di tempat itu. Iya. Karena saya larang, saya anti. Iya. Botol minuman keras, tutup botolnya nggak akan ketemu. Iya. Padahal sebelumnya saya masuk ke sana, minuman keras itu dijual di pasar. Itu Ciu di sana Bang, Sopi. Iya, Sopi. Ya, Sopi. Dijual ya. di pasar. Begitu saya masuk, itu nggak ada. Iya, iya. Jadi yang membenci saya adalah orang yang Bandar-bandar. hobi minum dan bandar judi. Itu benci saya. Tapi kalau seluruh masyarakatnya, Iya. semuanya sangat respect, sangat hormat terhadap saya sampai dengan detik ini. Nah, itu yang tidak kemuliaan tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa Nah, dibeli. itulah Tidak bisa. Allah itu menggerakkan itu seperti. Saya ingatkan, saya tidak akan pernah menjadi pengkhianat bangsa. Allahu Akbar. Tidak akan pernah. Dan kalau hari ini orang mungkin rebutan sekarang berjuang, mengaku pejuang untuk memperebutkan jabatan, nanti mengincar jabatan, saya tidak. Kecuali kehendaknya yang Maha Kuasa. Kamu harus jadi apa? Tetapi kalau saya harus mencari-cari muka untuk mencari posisi, itu tidak akan pernah terjadi. Betul. Satu yang saya minta, kalau ada pemerintahan baru yang ingin menata republik ini, saya ditawarkan, saya akan meminta jabatan satu. Apa itu Bang? Tim eksekutornya pengkhianat bangsa. Luar biasa. Luar biasa Bang kita ini. Jabatannya baru dengar. Iya, iya. Berarti itu jabatan baru tuh Bang. Jadi harus ada Iya, iya, iya. di dalam sistem. Di dalam sistem. Karena apa? Saat ini saya ingatkan kepada teman-teman kita yang mengaku sok-sok pejuang dan lain sebagainya. Udahlah, kalau memang niatnya untuk berjuang murni merah putih gitu loh. Jangan ada kepentingan yang lain. Betul. Jangan ada berdiri di dua kaki. Gitu. Iya, betul. Jadi sejatinya itu Bang ya, pahlawan itu adalah janji adalah pelaksanaan kata-kata. Ya, betul. Betul. Jadi kalau ada saya ditawarkan jabatan, nggak usah lah. Kalau memang kecuali kehendaknya Maha Kuasa saya harus menjadi, ya itu enggak. Tapi kalau saya harus meminta-minta, saya cuma minta satu, eksekutornya tim para pengkhianat bangsa. Karena saking banyaknya pengkhianat di Ya, Republik ini Bang ya. banyak. Yang bermuka dua sangat banyak. Bermuka dua sangat banyak. Dan memang juga itu orang munafik yang seperti itu. Dan memang orang munafik itu dia punya apalagi ini status itu seperti kotoran yang ngambang di atas air. Tidak diterima langit, tidak diterima bumi. Habis dimakan lele. Begitu tuh ibaratnya gitu. Lanjut Bang. Ya. Jadi kembali dalam rangka nanti kita memperingati Hari Pahlawan, saya menghimbau, mengajak teman-teman yang masih merasa punya semangat juang, cinta tanah airnya, peduli dengan bangsanya. Ya, sama-sama kita peringati Hari Pahlawan dengan kalau bisa menggunakan temanya tema pejuang. Iya. Betul. Tema pejuang. Kalau perlu kita pikul tandu lagi, kita pikul tandu. Tapi kan memangnya berbeda. Iya. Karena Hari Pahlawan itu identik dengan seorang Bung Tomo. Iya. Nah, ya. Nah, Ya. identik dengan seorang. Jadi pakai, saya udah siap. Pakaian saya udah siap. Nah, insya Allah nanti saya. Tapi Bung Tom itu pakai kopiah begini Bang ya? Pakai kopiah aja Ya, begini kan? ada kopiah kayak punya tentara yang namanya PDH, kopi PDH. Ada. Lu pakai kopiah Kayak lu. topi veteran. Kayak topi veteran. Iya. Ya. Bukan santri. Betul. Iya. Coba kalau misalkan ini kita gaungkan semuanya, wah itu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Berarti kita punya keyakinan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat mencintai bangsa ini. Masih sangat mencintai republiknya. Jadi kita menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, mari kita rayakan 10 November ini dengan semangat nasionalisme sejati untuk tetap mengikat persaudaraan, persatuan bangsa Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Begitu Bang? Iya, betul. Gaungkan giroh. Ya. Nah terus kira-kira Abang tanggal 10 November nanti ini aktivitasnya di mana nih? Perayaannya di mana Abang rencananya? Kemungkinan saya ikut di Bandung karena memang kemarin teman-teman di Bandung menginginkan saya juga hadir di sana. Kebetulan saya ditunjuk juga untuk di bagian daripada itu. Bagian daripada itu. Nah itu jadi Bang Ruslan Buton ini akan merayakan 10 November di Bandung. Kami dari Aliansi Rakyat Menggugat akan merayakan di Patung Kuda. Nah, begitu. Yang penting hati-hati adanya penyusup-penyusup yang memanfaatkan momentum, melakukan hal-hal yang bersifat provokasi. Nah, itu jangan sampai kita terpancing dan harus naluri intelijennya berjalan. Karena kita semua adalah cinta bangsa, cinta tanah air.
bukan untuk melakukan merusak bangsa ini. Yes. Tidak ada niatnya seperti itu. Yes. Jadi waspadai dengan adanya kehadiran penyusup-penyusup kelompok-kelompok yang tak terduga muncul Iya. dan untuk memperkeruh suasana seakan-akan itu adalah bagian daripada kelompok rakyat, aliansi rakyat Iya. menggugat ini. Ya insya Allah nanti itu akan nanti diatur oleh korlap kita nanti. Iya. Gitu. Saya rasa mungkin itu sebagai cerita singkat. Yes. Banyak hal yang akan kita bahas nanti di Iya, Bang. momen-momen yang lain. Iya, Tapi iya, yang jelas iya. dalam rangka 10 November Iya. ini kebangkitan rakyat untuk mencintai bangsa ini Yes. harus kita tunjukkan. Iya. Karena kalau tidak seperti itu, kalau kita tidak bangkit, Iya. berarti ada kemungkinan kita punah. Iya. Bangkit atau punah itu kata Jenderal Gatot Nurmantio. Iya. Bangkit atau punah. Iya. Luar biasa dari penyampaian dari abangda kita ini, Bang Ruslan Buton. Tapi ada beberapa poin yang saya tangkap bahwa sesungguhnya penindasan penzoliman itu tidak melihat dari suku mana, agama mana, ya kan, daerah mana. Sesungguhnya lawan kita adalah kekuasaan yang menindas. Itu lawan kita sebagai rakyat Indonesia hari ini. Dan selain daripada itu juga untuk menghadapi pengkhianatan, salah satu bentuk pengkhianatan hari ini yang paling viral di media sosial adalah penyalahgunaan tes PCR. Nah, ini pengkhianatan, salah satu bentuk pengkhianatan ini terhadap rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia dijadikan ladang bisnis diduga kuat oleh para pejabat-pejabat kita sendiri yang seharusnya mensejahterakan rakyat, malah ini bisnisin rakyat. Ini sungguh tergolong perbuatan yang sangat biadab dan jahanam. Pengkhianat bangsa. Dan itu nanti bakal digusur oleh Ruslan Buton. Nanti Oleh kalau kita sudah semua. jadi ini kan, jadi Oleh kita panglima komando tim pembantai pengkhianat rakyat. Nah, supaya Anda lebih tahu, lebih jelas, karena memang kebetulan ini ada Babe Aldo ini, dia memang spesialis untuk isu COVID-19 ini. Ini perlu kita dengarkan juga dalam rangka mencerdaskan para pemirsa sehingga mengerti substansi persoalan yang dihadapi bangsa ini. Jadi jangan terprovokasi oleh media-media mainstream, apalagi oleh media-media yang diciptakan oleh rejim. Tapi mari kita pakai logika kita, akal sehat kita, sesuai dengan fakta dan data yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya, ini Babe Aldo, tolong jelaskan Babe Aldo. Itu terkait isu-isu terkini PCR ini segala macam. Sampai orang jarak 250 km kudu PCR lagi. Aduh. Terus gimana tuh perkembangan terakhir dari Dinas Perhubungan tuh? Nah, itu. Nah, silakan Babe Aldo deh. Iya deh. Jelasin dah. Ya pemirsa ya. Kameramen arahin ke sini. Iya. Gue kalau dipanggil Babe Ekal provokator kan. Itu mah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa wala. Salam revolusi akhlak. Yes. Semangat revolusi akhlak. Ya. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Merdeka, Allahu Akbar. Ya, saya bahagia banget. Padahal hari ini saya jujur aja, tadi pagi saya datang ke sini tuh dengan emosi, dengan marah. Iya. Ada yang membuat saya marah banget gitu. Iya. Masalah PCR ini itu sudah saya bongkar dari 3 bulan yang lalu. Masih ada videonya di Guntur ya. Saya sudah membongkar masalah PCR. Saya katakan bahwasanya PCR ini murni bisnis. Ya, dan itu viral. Iya, alat ini bukan alat untuk menentukan virus, bukan. Tapi dari alat ini dijadikan seolah-olah ini alat anak emas gitu. Iya. Sehingga apa yang dihasilkan oleh alat ini itulah hasil sebenarnya. Salah besar. Iya. Di situ ada banyak false positif. Iya. Sudah saya jelaskan itu masalah itu, tapi kemarin saya diserang oleh nakes-nakes katanya. Aldo kan bukan dokter. Iya. Tapi hari ini tadi nakesnya ikut-ikut teriak sekarang. Sekarang lu baru tahu. Artinya alhamdulillah. Alhamdulillah iya. Iya tercerahkan Sudah ngopi. tobat nasuha. Enggak, rupanya dokternya udah ngopi. Kemarin belum ngopi. Jadi jangan lupa ngopi. Iya. Iya, jadi masalah bisnis ini udah saya bongkar dan alhamdulillah sekarang terbukti. Iya. Nah, tadi pagi saya lebih marah. Iya. Apa tuh? Jadi ada satu berita nih sampai saya supaya nggak salah ya. Iya.
Di sini dituturkan oleh juru bicaranya Pak Luhut. Ya. Ya. Dia nggak tahu keceplosan atau gimana ya. Iya. Dia mengucapkan satu kalimat ini, langsung saya potong aja. Ini dari CNBC Indonesia. GSI ini tidak pernah bekerja sama dengan BUMN ataupun mendapat dana dari pemerintah. Jadi my nggak pernah dapat. Bagus. OMG. Iya. Justru mereka melakukan genome sequencing. Apa itu bang? Nah, asal kalian tahu genome sequencing itu adalah pendataan untuk DNA. Perjelas dulu ulang tadi apa? Genome Sequencing. sequencing. Iya, itu pendataan DNA. Itu dokter-dokter mestinya tahu tuh. Masa kalah sama gue lulusan SMA ya? Iya. Ya, genome sequencing itu pendataan DNA. Sementara DNA itu adalah hak paling pribadi seorang manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap DNA manusia itu berbeda-beda. Iya. Kita sama-sama tahu bahwasannya untuk tes DNA itu biasanya dipakai untuk mengetahui ini anak siapa sih? Iya. Baru ada tes DNA. Iya. Nah, tapi perusahaan GS ini katanya nggak di support pemerintah, tapi dia melakukan genome sequencing. Dan melakukan bisnis ya? Bisnisnya itu udah cuannya udah. Ini ada yang lebih parah. Parah lagi ya? Lebih parah ini. Ini bukan cuma sekedar uang. Iya. Tapi ada project juga. Ada proyek di balik itu. Untuk apa data DNA dikumpulkan? Nah, Untuk apa data DNA rakyat Indonesia dikumpulkan? Sudah ngambil duitnya, DNA-nya disimpan. wah. Apa tuh maksudnya ya? Nah, ini banyak kemungkinan abangku. Iya. Banyak kemungkinan. DNA itu bisa dipakai untuk apa saja kalau mereka punya datanya. Dan seharusnya dokter-dokter kita yang Mestinya tahu. ahli harus tahu ini. Mestinya tahu. Cuma ini Kenapa? Oh gini, kalau kita mau diambil DNA, itu berarti kan mereka harus izin sama Harus kita. izin. Ini hak kita. Harus izin. Berarti itu suatu pencurian dong. Pencurian. jadi wajar dong rakyat menggugat. Wajar banget. Nih, sebentar. Ya, memang susah kalau lagi ngomongin yang viral begini ada mama pasti diselak gitu. Tapi sebelum dilanjutkan Dinda, ini begini. Jadi inilah para dokter-dokter kita. Anda ini adalah kaum intelektual. Jadi seharusnya Anda itu harus jujur dengan ilmu pengetahuan. Sejatinya negara ini menjadi rusak karena Anda menjadi penjahat intelektual. Ini yang lebih berbahaya. Silakan Dinda. Ya, jadi genome sequencing ini, DNA ini itu nggak boleh sembarangan. Karena itu bisa jadi apa saja. Ya. Kecurigaan yang disebut konspirasi teori itu saya bukan penganut teori konspirasi. Indikasi kuat. Tapi terindikasi ke sana ada. Iya. Dengan keceplosannya juru bicara Luhut. Loh. Iya kan beliau terus ya. Nah, Pak itulah Luhut Pak itu Karno itu. jenius loh Pak. Pak Ruslan, wah kalah kita. Iya. Pak Luhut itu satu orang yang punya waktu sama juga ya. Satu hari 24 jam juga Pak Luhut. Kan dia nggak hidup di planet. Iya. Iya, hidup sama kita dia. Tapi jabatannya beliau orang tua, bapak, Iya. beliau suami, Iya. beliau menko, beliau kepala ini, kepala itu, kepala ini, kepala sampai kepala pundak Luhut lagi kan? Tuh, gue semangat banget itu. Iya benar ya. Jangan lupa Iya. komisaris juga. Iya komisaris. Makanya jadi beliau itu adalah kepala pundak Luhut lagi. Iya. Lupa. Ikan busuk itu dari kepala, bukan dari ekornya. Jadi hati-hati yang jadi kepala, karena kebusukan itu berawal dari kepala, bukan Nah. pimpinan. Iya, buah, Dimas ngegas lagi. Ekes. Oke. Lanjut Bang, lanjut Bang. Iya. Oke, dan ini perlu diketahui oleh rakyat Indonesia semuanya. Ya. Termasuk saya alhamdulillah nih, saya bersyukur sama Allah datang ke sini. Ya. Duduk di sini tuh jadi pengobat amarah. Yes. Jadi pengobat amarah saya ketemu sama idola saya Pak Ruslan. Mudah-mudahan beliau istiqomah, umur panjang, sehat afiat buat bangsa Indonesia. Kami berharap juga dengan banyaknya bocornya data seperti ini harus disampaikan ke masyarakat. Iya. Ini bahaya, bukan cuma uang kalian. Nyawa ini. Ini bukan cuma uang aja, nyawa, kehidupan, kebudayaan, masa depan anak kalian. Tuh, ngeprak tuh anak cucu. Nah, kebayang nggak kalau memang yang dicurigai ada apa-apa yang dimasukkan di micin itu? Iya. Micin gue nyebutnya soalnya ntar ke YouTube lu dibredel lagi nih. Iya, benar. Nih, Benar. saya nyebutnya micin. Micin aja micin. Micin, iya micin. Ngeselin emang. Micincin. Iya, kalau di sini kan dacin ya. Di sini dacin nih.
Ya. Kalau memang ada apa-apa di situ yang berkaitan tentang DNA kalian, habis bangsa ini hanya dengan satu tombol. Jadi Bukan. dia ini DNA ini dapat dikendalikan oleh gelombang elektromagnetis. Wallahu a'lam. Walau bisa Kita belum tahu, tapi ada kemungkinan ke sana. Indikasi ke sana. Ada indikasinya. Karena sampai hari ini micin pun zatnya belum Gak jelas. nggak jelas. Belum ada Pak Ruslan. Iya. Minta maaf ini. Barang masuk ke Indonesia itu semua melalui uji di Indonesia. Iya, iya. Ya, kecuali micin. Iya. Pak Ruslan kan mantan prajurit nih. Iya. Mantan tentara. Iya. Prajurit sampai mati. Saya nggak pernah jadi tentara, tapi saya prajurit sampai mati. Siap. Allah. Ya, jadi hanya micin inilah yang 2 bulan saya ngomong Pak Ruslan. 2 bulan yang lalu saya bilang, micin ini di mana sih penyimpanannya? Kenapa dijaga ketat sih? Iya, iya. Ya, orang-orang bilang waktu itu Pak Ruslan, termasuk dokter-dokter. Babe Aldo ini penyebar hoaks. Iya. Hampir ribut. Bukan dokter aja sok-sokan ngomongin itu. Iya, iya, iya. Kuliahnya di mana sih? Harus diserahkan kepada ahlinya. Harus diserahkan pada ahlinya. Sementara ahlinya jadi pengkhianat rakyat. Ahlinya nggak mau ngomong. Gimana? Nah, waktu itu saya berbicara itu dibilang hoaks. Iya, iya, iya. Tapi subhanallah, Allah punya aturan. Yes. Mobil Barakuda itu dibuat terpleset di jalan tol. Akhirnya rakyat tahu. Iya. Sehebat apa sih isinya micin harus dikawal dengan kendaraan tempur pengendali massa? Iya, iya, iya. Kemarin kita waktu demo ada Barakuda? Nggak ada. Cuman water cannon. Iya. Kita nggak pakai Barakuda dikawal. Iya. Mereka pakai Barakuda, Pak. 4. Iya. Yang satu diplesetin sama Allah. Nggak jadi kuda dia, ontak langsung. Bara ontak gitu. Ya, bara keledai. Iya, bara keledai karena nurut ya. Iya deh. Oh iya, onta terhormat ya. Yaudah, bara keledai. Nah, jadi ini sangat dicurigai. Ayo rakyat bangkit. Dan ini satu-satunya cara adalah persatuan. Iya. Dan dari penjelasan Pak Ruslan tadi, salah satu pahlawan memang saya idola banget Pak. Iya. Jenderal Sudirman. Beliau, kalau nggak ada beliau Indonesia udah nggak ada. Yes. Udah nggak ada, Iya. nggak ada. Soekarno udah menyerah, Iya. Hatta udah menyerah. Iya. Hanya Sudirman, tunduk dengan perjanjian pemuda umur 32 tahun dalam keadaan sakit, Iya. paru-paru. Ditandu dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, bergerilya. Iya. Beliau mudah-mudahan di tempat yang baik. Amin. Dan mudah-mudahan dengan semangat beliau juga, insya Allah rakyat Indonesia bersatu. Kita udah dipecah belah Pak. Kembali dulu Semuanya. tadi ke alat tes tadi. Itu kan kalau alat tes kan ada ukuran. Kalau misalnya nih ya, pom bensin. Pom bensin kan ada alat ukurnya Iya. tuh. Kan dia harus dikalibrasi. Nggak ada. Lah, kok gimana? Ada yang lebih parah dari Nah, itu. gimana tuh? Jadi tiap hari makanya saya emosi terus Pak. Iya, Ustaz. itu dia. Udah emosi lah terus. Iya, setiap saya meriset atau meneliti atau mempelajari, saya menemukan sesuatu yang bikin saya marah gitu. Iya, iya, iya. Asal Bang Neng tahu, itu regen yang dikatakan tadi 13.000, itu regen ada kualitas Cina, ada kualitas mahal, yang mahal 60.000. Iya. Kebayang nggak sih untuk kesehatan rakyat itu pokoknya ada hasil bodo amatan. Iya. Ada yang kualitasnya rendah. Ya, yang lebih marah rakyat lagi, kita disuruh bayar. Dana penanggulangan Covid 1.000 triliun lebih. Minta maaf, ini saya nggak setuju sama Daeng. Kenapa tuh? Dengan segala hormat, Iya, silakan. saya harus membangkitkan kesadaran rakyat. Iya. Woi rakyat, hidup kalian bukan rupiah. Iya. Jangan segala sesuatu dikaitkan dengan uangnya aja. Iya. PCR ini alat iblis. Oh. Kalian gratis jangan mau. Saya sudah sering bilang Pak Ruslan. Gratis jangan mau. Kenapa? Di alat itu tadi tuh, bener nggak? Ada genome sequencing. DNA kalian terdata di situ. Di tes PCR itu. Di tes PCR, antigen, rapid test, genome sequencing. Ada semua. Kalian marah kan kalau KTP kalian dipakai orang lain? Jadi Marah nggak KTP dipakai orang lain? Ini DNA kalian ada di mereka. Jadi itu kayak barcode ya, B ya? DNA ini dari DNA itu ketahuan struktur tubuh kita semuanya. Sakit elu, Ya, barcode diri kita dari diri Allah. kita. Oh iya betul. Jadi kalau mereka tahu kemana kita pergi dengan Bisa tahu. Bukan cuma itu Bu. Kalau itu bisa diketahui kalau ada zat lain yang masuk. Microchip yang katanya sekarang ada yang bilang dari pemerintah itu hayalan, halu.
Udah banyak microchip dalam tubuh. Iya. Sudah ada. Dan ini bahaya. Sekali lagi, ayo rakyat jangan cuma dikit-dikit rupiah. Iya. Alat PCR dihapuskan untuk pesawat, senang semua. Tapi ganti swab antigen, sama juga. Iya. Sama aja. Rakyat Indonesia gampang kali digobloki. Iya, itu karena dari Dikit-dikit duit sih, ukurannya duit sih. Iya, itu gara-gara Kan emosi saya Pak Ruslan, minta maaf saya. Gue takut ngomong ngegas ada Pak Ruslan. Udah nggak apa-apa, ngegas aja. Kagak, tangannya gede. Lu kan motor terakhir. Tangannya gede bang. Lu kalau tahu lihat tangan Pak Ruslan nempel di botak gue begini, stroke 3 bulan gue. Jadi ya, jangan mau. Iya. PCR ini alat sesat. Dan berapa banyak kami temukan Pak false positif. Artinya false positif itu Pak Ruslan dites di alat itu, tapi hasilnya palsu. Dan saya sudah merasakan kok. Saya ini termasuk orang yang muka saya udah ada di WHO tuh. Iya. Iya. Dulu Saya dicolok-colok ya. 5 kali sehari. Waktu saya demi rakyat Indonesia menguji bagaimana PCR itu false positif. Saya rakyat Indonesia yang tercatat sehari kena COVID 2 kali, langsung sembuh. Iya. Bisa. Saya tes pertama negatif, tes kedua positif. Berarti dari lab 1 ke lab yang lain ini perjalanan kena positif saya. Ini jaraknya dekat Pak, Iya. sejam. Iya. Sejam nih. Bisa berulang. Iya, ini positif. Ini ada datanya ya? Ada, gua upload. Iya. Begitu gua upload, Iya. dari 900.000 turun 600. Ya, itu jam kedua saya positif, jam ketiga, jam 10 negatif saya. Sembuh berarti. Perjalanan dari laboratorium sini ke sini sembuh saya. Iya. Yang lucunya lagi, jam 11 positif lagi saya. Oh, cepet banget tuh. Iya kan? Iya, itu wah hebat saya ya. Iya. Sayanya hebat atau PCR-nya goblok nih. Nah, Jam 12 negatif lagi. waduh. Jadi saya, ini kalau saya terusin 24 jam begitu aja terus. Sampai ladang jagung terserang badai coklat tuh. Bolak-balik. Iya kan? Yang jadi masalah Pak Ruslan, yang saya sedihkan adalah rakyat Indonesia nggak bangun-bangun Pak. Ya. Bangun, Bang. Sering banget digoblokin, digoblokin. Ternina bubogan. Menikmati penindasan. Menikmati. Baru tadi saya bilang, rakyat Indonesia ini rakyat hebat. Iya. Dibodohin PCR, dibodohin copet, dibodohin masker, dibodohin micin, tadi bensin naik, terusin aja lu begitu. Udah naik. Naik. Ini kita bakal cek dulu nanti di apa kita akan Naik. Aduh, saya belum bensin. Soalnya kemarin malam saya beli masih harga lama. Naik. Udah. Naik, pokoknya naik. Nah, gua udah gemes. Puncak gunung. Pak Ruslan minta maaf saya Pak, kasih saya senjata Pak saya. Udah pengen perang, gue udah pengen perang. Biarin dia ngamuk, biarin dia. Iya biarin. Kagak ada. Ngamuk lah Anda. Iya. Di sini forum Kalian- cerai menggugat mempersilahkan Babe Aldo ngamuk sepuas-puasnya. Iya, kalian kan bukan aparat. Iya. Bang, di balik COVID-19 itu apa? Ada apa itu? Jahanam. Oh, ada jahanam. Ada jahanam itu, neraka jahanam orang-orang itu. Kenapa pelaku-pelakunya orang Indonesia sendiri? Karena rakyatnya diam. Nah, Maaf. Tanggal 10 November kita bangkit. Saya belajar hal ini Bang Ruslan. Saya mempelajari hal ini. Rakyat Indonesia terlalu banyak dipecah belah dengan zona nyaman. iya. Berapa banyak dari kita buruh yang ditekan harus vaksin, harus micin. Yang lain nurut, yang lain nggak dibela. Nakes begitu juga. Ada yang dapat insentif, ada yang enggak. Rakyat begitu juga. Mau sampai kapan kita begini? Iya. Dan ini cuma satu obatnya.
rakyat bersatu kita kuat. Iya. Aliansi rakyat lah. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Dan itu tadi seperti Pak Ruslan bilang 4 pahlawan tadi. Saya mengajak semua agama, Betul. semua profesi, semua suku, semua ras, semua umur. Iya. Ayo bersatu. Ini adalah musuh Ya. bersama. Menurut dengan mereka Iya. itu tidak jalan keluar. Iya. Bukan Ini solusi ya. bukan solusi. Solusi. Maaf Pak Ruslan, boleh dicek sekarang ini semua yang nonton ini. Alat PCR itu hanya 5% dikuasai pemerintah. 5%. 5%. Berarti Yang 92% bisnis dong. Sebentar dulu Pak, satu-satu. Gua kepotong mulu. Ya iya bentar, minum kopi dulu. Kopi dulu. Untung beliau lebih senior. Ya, jadi 88 sekian persen ada lagi yang di anu. Kita kalau ngelihat ada yang mobil asing berasa pengen lihat siapa ya? Enggak, ada Pak Ruslan aman. Bang Muslim. Ya, jadi perlu masyarakat tahu juga sisanya itu dimiliki oleh oligarki swasta. Iya. Berarti Pak, dengan sangat menyedihkan saya katakan bahwasanya kebijakan pemerintah Indonesia bukan pro rakyat tapi pro oligarki. Oligarki. Oligarki ekonomi kerakyatan harus dihapuskan. Ini semua keinginan kita. Tapi itu tidak akan pernah terjadi Ya. kalau rakyatnya tidak sadar. Ya. Kalau rakyatnya tidak sadar. Bang Muslim, wah. Sini bang. Sini. Jadi Bang Muslim. Tuh Bang Ruslan. ada Bang Muslim. Mana jenderal? Ini jenderal beladan ini. Iya. Siap. Terus bisa kasih angkat ya jenderal besar. Siap. Iya. Yang lain Karlusan. Luhut Karlusan. Muldoko Karlusan. Tenang bang. Bentar. Kamu dulu. Minum kopi dulu. Ya. Ya, selamat datang Bang Muslim Barbie ya. Ya. Lanjut. Ini kita masih membahas kontroversi persoalan COVID-19. Jadi silakan Babe. Jadi sekali lagi saya mengajak semua. Iya. Menurut itu bukan solusi. Iya. Bukan. Ya. Kalau kita pelajari Bang Ruslan dari mulai awal masker 1. Kita nurut ada PSBB. Kita nurut lagi PPKM berlevel-level. Nurut lagi masker 2. Masker 2. Nurut lagi vaksin 1. Nurut lagi vaksin 2. Nurut lagi booster. Terus. Tapi minta maaf saya udah ngomong dari belum ada vaksin. Iya. Belum ada vaksin gua udah ngomong. Iya. Ini bakal ada nanti micin 1 lu, micin 2. Iya. Ah, wax. Sekarang udah kebukti. Iya. Sudah sampai tahap ini kalian masih belum sadar juga. Gua nggak tahu lagi. Iya. Kami dari MPR, Bang. Iya. Ini sekalian mumpung ada di sini. Iya. Saya mengajak semua rakyat Indonesia Iya. yang mau ikut bergabung. Kami akan melakukan class action. Yes. Kita akan gugat pemerintah segugat-gugatnya. Iya. Makanya ada aliansi Semuanya harus. Iya. Selain 10 November. 10 November itu mudah-mudahan nanti jadi tonggak awal. Yes. Masyarakat akan berkumpul bersama menggugat kebijakan yang membela oligarki. Yes. Kami sudah punya datanya semua, Bang. Semua data ada. Dari mulai bisnis PCR. Yes. Di setiap daerah ada. Ya. Masker itu di satu daerah di Jawa Tengah kami temukan harga untuk masker, proyek masker, satu masker 60.000. Oh. Satu biji. Satu biji. Satu biji. Oh my God. Satu biji masker 60.000. Waduh. Untuk satu kali proyek, satu kali pakai. Waduh, gila, mahal amat tuh. Kebanyakan korupsinya. Banyak. Wah, kalau di Indonesia jangan kaget, Allah aja di korupsi. Iya. Iya, loh Indonesia. Indonesia uang haji korupsi. Apa? Idul Adha dikorupsi. Batalin haji. Korupsi. 1,7 miliar habis. Loh, sampai Maulid Nabi dimundurin dikorupsi. Iya, tanggal satu Muharram dikorupsi. Mes, Ya udah.
Minum kopi terus. Tapi jangan sampai cekor jenggot. Waduh, Bang. Jadi kalau ini kan itu kan tadi secara ini ya industri kesehatannya ya. Iya. Tentunya kan skandal yang muncul ini kan terkait masalah penggunaan dana tadi itu, korupsi itu. Karena korupsi itu mencuri uang rakyat itu biadab. Biadab. Biadab, jahanam. Jahannam khalidina fiha abada. Oh ya itu, ya kan? Sangat biadab. Jadi ini perlu kita angkat karena ini kan kalau korupsi ini dibiarkan, salah satu kehancuran bangsa ini karena menjamurnya korupsi. Baik. Uang untuk rakyat disikat juga, dibuat juga, itu kan. Nah, ini pengadaan Covid ini mana-mana saja item-itemnya nih. Ya, item-item apa saja? Masker tadi kan udah. Masker, VTM. PCM. VTM itu tabungnya aja. Tabung untuk kalau kita diambil sampel tuh kan, ya itu tabung sama colokannya itu namanya VTM. Dikorup juga. Oh iya. Kemudian yang terupdate ini yang diangkat Tempo kemarin nih. Iya. PCR itu. PCR-nya itu. Yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang mencatut nama. Nah itu tuh, itu yang angkat Tempo loh. Ya. Orang Tempo. Apa? Loh, Ya kan? itu minta maaf, Pak. Berarti abang nggak dengar saya. Kan tadi dia nggak ngaku masalah bisnisnya, tapi genome sequencing-nya ngaku. Iya. Itu lebih parah, Bang, dari uang. Oh. Tapi Nyangkut nyawa kita ya. perlu baca juga. Itu lebih, Dia nggak ngaku. itu lebih parah dari uang. Bukan DNA ini, Bu. Minta maaf ya. Berarti data kesehatan Ibu, mereka mau bikin apa aja bisa untuk rakyat Indonesia. Berapa banyak orang udah dapat PCR? Dan disitulah berapa banyak juga yang sudah PCR melakukan vaksin. Itu patut dicurigai. Dan ada satu lagi, Bang. Iya. Saya menantang semua pejabat pemerintah, lakukan tes darah. Apakah kalian semua sudah divaksin apa belum? Patut diduga apa nih? Saya menantang semua pemerintah, pejabat pemerintah, semuanya saya menantang. Kalau memang kalian benar-benar melakukan vaksin atau tidak, tes darah. Karena saya ragu, ternyata ada juga pejabat yang takut sama micin nih. Ada, cuman mau ngomong takut, Bang. Kenapa? Karena sistem. Seperti abang ini kan pejuang sejati. Tapi begitu abang bersuara kebenaran, apa yang terjadi sama abang? Abang diberhentikan. Dan ada orang-orang seperti abang di sana yang takut kehilangan jabatan. Jadi mereka tahu bangkainya, tapi mereka tidak berani bersuara. Iya. Itu saya mengajak semua, saya berharap bantuan dari semuanya. Iya. Kami akan melakukan class action, bantu saya. Saya ada data-datanya, saya punya bukti-buktinya. Mudah-mudahan bisa diperbantukan. Ya. Dari ahli hukumnya, saya mungkin mengajak Om Rocky Gerung, Pak Rizal Ramli, tokoh-tokoh nasional, Pak Ruslan Buton, Jenderal Gatot Nurmantio. Pak, saya punya data-datanya, bantu saya untuk menggugat. Bantu saya, Pak, saya bertanggung jawab dunia akhirat terhadap data yang saya punya, bahwa pejabat kita, pemerintah kita sedang melakukan tipu daya kepada masyarakat Indonesia. Itu aja, Bang, gue takut kepanasan, ntar keceplosan gue. Itu aja gue. Pak Ruslan, makasih ya. Pak Ruslan, makasih banget. Hari ini gue bahagia banget, gue ketemu pahlawan gue. Iya, mudah-mudahan berjuang bersama ya, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya udah mulai melenceng dikit, Pak, tolong tembak saya di tempat. Saya mau mati. Saya malu, Pak, sama pahlawan. Kami lahir di sini sudah merdeka. Kami Indonesia, bangsa yang besar. Kemerdekaan ini tidak diraih dengan biasa aja, enggak. Bukan hadiah. Bukan. Perjuangan. Nyawa. Pengorbanan. Saya nggak bisa diem aja ngelihat masa depan anak kita nantinya di Indonesia mau jadi apa. Buat kalian yang punya uang, punya ilmu, punya jabatan, kalian diem aja, kalian tahu demi Allah di akhirat neraka jahanam kalian. Jangan diam, wahai rakyat. Jangan, bersuaralah kalian, berjuanglah kalian. Sakit gitu nih. Kalian nurut juga sakit kok. Nurut juga sakit. Kalian turuti sakit tetap. Saya mohon doanya dari ibu-ibu ini, mama militan yang luar biasa. Saya jauh sama ibu saya. Mudah-mudahan ibu saya bangga sama saya. Beliau mudah-mudahan umur panjang, sehat walafiat. Saya udah beberapa bulan, udah dari mulai Ramadan sampai sekarang belum ketemu sama ibu saya, sama ayah saya. Hanya karena kebijakan-kebijakan yang seperti ini. Dan saya bukan orang yang menipu.
Artinya saya nggak vaksin ya nggak vaksin deh. Iya. Saya bukan orang yang menolak kebijakannya tapi melakukan pemalsuan gitu. Enggak, gua nggak ada palsu-palsuan. Ya gua rasain deh susah hidup. Iya. Tapi berjuang. Iya. Mudah-mudahan orang tua saya doain orang tua saya umur panjang sehat walafiat dan mereka bangga punya anak seperti saya sampai di hadapan Allah dan Rasul. Gua minta maaf kalau ada salah. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Luar biasa pemirsa. Itu tadi info-info bocoran halus masalah PCR dari Bang Aldo. Itu kan. Nah, untuk saya pikir juga terkait masalah persoalan-persoalan yang kontroversi daripada COVID-19 di negara kita ini yang cenderung hanya mendukung para penguasa dan oligarkinya. Nah, kita juga pengen dengar nih pendapat Mama nih. Ya kan? Mama, dia kan nah dia kan tadi terlambat datang. Jadi sapnya di belakang. Bisa itu proses keadilan. Mau senior juga kalau terlambat datang sapnya di belakang. Gitu kan biar adil. Nah, itu sekarang kita ini ada 2 nih, ada 3 orang nih, ada Bu Manuk, ada ini Bu Ida, ada Bu Wati, ada siapa, ada banyak nih. Nah, ini segmennya kali ini Mama, segmennya. Segmen Ibu maju dikit Bu, karena kabelnya yang kurang panjang. Maklum, kita kan kelas rakyat, jadi terbatas. Ya kan? Nah, kegiatan ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Ya, sorry aja ya. Ini asli swadaya. Kalau perlu Ibu berdiri juga nggak apa-apa. Di makam juga berdiri. Oh ya udah. Ya sudah, oke. Di mana enaknya? Kayak model, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, rasanya dengar Babe Aldo sama Bang Ruslan Buton, masya Allah. Kita tuh benar-benar diingatkan bahwa negara kita ini sedang dijajah. Iya. Kenapa kita bilang sedang jajah? Benar-benar sedang jajah dengan penjajahan gaya baru. Yes. Apa itu penjajahan gaya baru? Banyak. Salah satunya contoh yang nggak usah jauh-jauh nih kemarin. Ya. Apa tuh kasus apa tuh? Yang apa? Kereta api Bandung. Ya, Kereta cepat. Iya. Bayangin pakai 3,4 triliun. Waduh. Dari mana itu? APBN katanya. APBN siapa ngizinin? Ya itu dia. Nah itu Padahal dia. Kemarin janjinya nggak pakai APBN. Katanya pakai APBN. Lagian itu kan punya swasta katanya. Punya sono. Kenapa kita ikut-ikutan? Ya. Terus nggak disetujuin, belum ada minta sama DPR itu. Ya. Kan kita kan mestinya memang ada adabnya. Ada DPR, ngadu ke DPR, ngomong ke situ. Ya. Ini boro-boro. Iya. Boro-boro main kucurin aja 3,4 triliun buat kereta api cepat. Makanya Bu Wati, kita kemarin mesti tidak percaya juga sama DPR. Harus. Tidak menjalankan fungsi Jangan-jangan kontrolnya. udah disetujuin sama DPR, kita nggak tahu. Diam-diam aja tuh. Iya kan? Iya. Betul. Iya. Nah makanya itu selain itu ada juga nih yang tadi Bang Aldo angkat ini kasusnya apa? PCR. Justru saya selalu bilang ngapain pakai masker? Iya. Kita udah 3M udah ngajarin dari kemarin-kemarin. Pakai masker udah, ya. Menjaga jarak udah, cuci tangan udah, vaksin yang lain udah. Kok masih begini aja? Iya. Masih peraturan masih ada. Iya. Terus buat apaan? Iya. PPKM ada, PPKM 1 2 3 Iya. masih terus aja terus. Nah, itu dia Apalagi kayak sekarang sinetron. PCR. Kayak sinetron, Abang. Iya. Jadi kayak PCR itu sinetron tahu nggak berjilid-jilid. PCR? Papi cari Cuan. lagi papi cari rupiah. Jadi PCR singkatan dari pemerintah cari itu. Aduh. Tanggal 10 November, ayo kita bersatu, jangan lupa. Iya. Tanggal 10 November itu adalah Hari Pahlawan. Di mana pada waktu itu tahun 1945, setelah kemerdekaan. Di Surabaya itu ada salah satu jenderal Inggris yang terbunuh. Malabi. Terbunuh. Maksudnya bukan dibunuh, terbunuh. Mereka marah. Mereka marah akhirnya mau iniin agresi militer. Orang bukan. Mau iniin Surabaya, Surabaya. Mereka tidak mau nurut. Di sana terjadilah perang yang benar-benar luar biasa pada tanggal 10 November. Nah, girohnya itu bahwa mau membangkitkan persatuan untuk rakyat merdeka, bahwa kita pada waktu itu juga udah merdeka pada tanggal
18 Agustus 1945. Betul ya? Itu kan 28 Oktober. Nah, itu dari 29 Oktober sampai 10 November. Di 10 November itulah perang terjadi yang luar biasa dan Inggris mundur. Kenapa bisa menang kita? Karena wong Surabaya bersatu. Niatnya bersatu untuk tidak menjadi bangsa yang dijajah lagi. Tanggal 10 November kita harus menaikkan giro 10 November. Jangan lupa itu semuanya sekalian. Mari kita bangkitkan, baik itu non muslim, baik itu Hindu yang seperti tadi Bang Son bilang, Hindu, Buddha, Kristen, Muslim yang mayoritas. Ingat nih, Muslim yang mayoritas, bukannya Bang Muslim. Aliran kepercayaan juga. Aliran kepercayaan. Mari kita bersatu, kita ajak mereka. Insya Allah mereka akan hadir. Akan turut nanti. Akan hadir pada tanggal 10 November. Mari kita ajak mereka. Gaungkan suara bagaimana kita ini sudah terjajah oleh yang Gaya Batu. Patung Kuda, jangan lupa 10 November di Patung Kuda ya semuanya ya. Ya, kita tunggu semua anak-anak muda, emak-emak yang tercinta, bapak-bapak, kakek-kakek semuanya, bahkan anak-anak di bawah umur. Pakaiannya bebas, terserah mau pakai apapun boleh, asal jangan lupa merah putih di dadaku. Allahu Akbar. Iya, merah putih jangan lupa dibawa sebagai lambang persatuan kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Marina. Saya mengundang untuk para teman bangsa Indonesia, baik agama Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, terutama untuk yang mayoritas, hadirilah acara kita di Hari Pahlawan untuk datang di Patung Kuda pada tanggal 10 November jam 10 pagi. Harus hadir, kita harus bersatu. Kita tidak ada perbedaan, kita semua Bhinneka Tunggal Ika, kita bersatu. Kita melawan penindasan yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Kita jangan takut, bangkit melawan dan hadirilah. Terima kasih. boleh Bu Ida. Tadi dia agak terlambat datang, pesawatnya nyasar ke Singapura dulu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf tadi telat datang ke pesawat delay. Iya, pesawat delay. Delay. Dan Allahu harus lewat Akbar. tes PCR. Saya mewakili Aliansi Rakyat Menggugat. Kenapa setiap hari saya menulis? Yes. Karena itu datang dari hati ya. Saya melihat di sekitar saya kok kayaknya susah gitu loh. Apalagi di sekitar saya itu banyak pabrik dan di sana itu banyak TKA. Terus yang kedua juga pendidikan anak. Yang ketiga, berapa lahan yang sudah dicaplok pada Taipan? 6.000 hektar Taipan yang ada mencaplok tanah yang ada di Tangerang. 500 hektar sedang dibangun sekarang di Anyer sana dan kita tidak tahu keuntungan untuk kita apa. Gitu loh. Makanya saya setiap hari mencoba untuk menuangkan isi pikiran saya di dalam tulisan, semoga menjadi inspirasi emak-emak. Itu saja. Semoga menjadi inspirasi semua rakyat. Ya minimal menjadi efek domino lah buat kita semua gitu loh. Teman-teman rakyat dan semuanya mohon nih paling tidak buka mata hati kita, buka pikiran kita. Saya sendiri banyak komplain ya, terutama kalau dari suami saya dapat support. Alhamdulillah. Dari keluarga saya sedikit ditekan karena apa? Karena jangan terlalu jauh ada di depan beliau. Wajarlah itu orang tua katanya kan gitu. Namanya juga orang tua yang mungkin takut-takut gitu. Ngeri-ngeri sedap. Nah, dengan semangat 10 November di mana semangat Bung Tomo dulu yang meneriakan Allahu Akbar untuk membangkitkan semangat Indonesia menuju kemerdekaan. Kita tidak rela kedaulatan kita berpindah ke tangan asing ataupun asing. Kita tidak rela ketika tanah kita dirampas oleh mereka dan kita tidak rela ketika anak-anak kita terusir dari negeri ini. Itu saja. Jadi hadiri nanti aksi kedua Jilid 2 Aliansi Rakyat Menggugat di Patung Kuda jam 10 pagi tepat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Setelah kita dengerin ya mulai dari keluh kesah dari Babe Aldo, Bang Ruslan dan juga emak-emak, saya cuma mau menghimbau seperti ini kepada emak-emak
atau kepada bunda-bunda yang ada di sana, ya, yuk kita coba deh kita pikirin sekarang bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Ini adalah musuh kita bersama. Jadi saya hanya mau bicara seperti ini. Apapun agama kamu, apapun suku kamu, selama kamu itu adalah orang Indonesia, selama kamu mencari makan di Indonesia, semua yang terjadi sekarang ini adalah musuh kita bersama dan harus kita perangi bersama. Itu aja. Jadi untuk tanggal 10 November nanti bertepatan dengan Hari Pahlawan, semoga kita semua diberikan kesehatan dan dijadikan hari itu adalah hari kebangkitan dari kita semua, dari rakyat Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya filmin dia aja kehalang ke pohon. Iya, iya ya. Gitu. Ya, Esa dari utara ya, mengajak yang lain ya, yang di utara datang ya ke Patung Kuda tanggal 10 November untuk merayakan Hari Pahlawan ya, memperingatin Hari Pahlawan. Datang semua yang di utara ya, kita gabung di sana. Oh iya, untuk lagi ya, untuk yang dari Jawa Timur, ayo Rek ya. Kita rayakan ya konco-konco ya, bukan konco-konco, arek-arek yang di Surabaya. Kita ramaikan juga yang di Surabaya ya. Ayo medun. Kita turun, kita rayakan di Surabaya juga. Dan yang di Madura ya, termasuk ya Ikama ya, datang dan turunlah bersama rekan-rekan yang lain ya kan. Ayo gabung semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini kebetulan ada Bapak Muslim di sini, pengamat politik kita ini setelah dengar perbicaraan tadi Bang, ini begitu banyak problematika yang dihadapi bangsa ini, menyongsong dengan semangat, dihubungkan dengan semangat Hari Pahlawan ya, dimana hari ini rakyat Indonesia menurut saya itu dihianati oleh pejabat-pejabatnya sendiri yang mencoba untuk bertransaksi dengan rakyat yang seharusnya memang diberikan untuk rakyat, tapi mereka dengan berbagai macam atas dasar konstitusi, regulasi, surat edaran lah untuk melegitimasi. Sebenarnya mereka ini memang perampok uang rakyat. Nah, ya kan? Makanya tidak salah tagline Aliansi Rakyat Menggugat itu bahwa maling uang rakyat itu biadab. Nah, menurut Abang seperti apa nih? Ya kan? Jangan sampai memalukan Presiden Jokowi yang sudah ditunjuk jadi ketua KTT G20. Ya, silakan Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Ruslan Buton, ya. Bung Aldo tadi mana? Ya. Aldo. Lagi ngadem. Mak-mak, para pejuang sejati nih, mak-mak ini rela meninggalkan suami, anak-anak dan kerjaan di rumah untuk datang ke sini. Dan teman-teman sekalian, saya belum pernah melihat satu pemerintahan di dunia yang mengkhianati rakyat seperti sekarang ini. Ya. Ini ibarat begini, ini jenazah sudah terkapar, jasadnya dijual. Ngeri ya. Ya. Jadi ketika pandemi diberlakukan, lalu kemudian keluarlah berbagai macam PSBB, ya kan, disertai dengan undang-undang, ya kan, undang-undang yang kemarin itu terutama undang-undang prokes, ya kan. Lalu kemudian dengan itu mereka berdalih menggelontorkan uang sekitar 1.000 triliun lebih. Dan lalu, tidak bisa diaudit. Tidak bisa diaudit meskipun kemarin MK sudah melakukan pembatalan terhadap hak imunitas para pejabat yang menggunakan anggaran itu. Ya kan? Hati-hati sampai. Nah, tapi yang jelas bahwa belum pernah saya melihat satu pemerintahan rezim di dunia ini seperti sekarang ini. Ya kan? Artinya bahwa jika rejim ini betul-betul mengayomi, mencintai dan melindungi rakyat, maka rejim ini mestinya ya kan itu tidak boleh
menciptakan hal-hal yang menyulitkan rakyat sekarang ini, ya kan? Dari pemberitaan yang kita dengar atau kita baca atau kita rasakan beberapa hari belakangan ini ada sesuatu yang menurut kita bagaimana bisa kita terima akal sehat. Pejabat-pejabat yang diberi kewenangan berkuasa membuat keputusan bersama DPR, lalu kemudian melakukan transaksi-transaksi di atas penderitaan rakyat. Ya kan, menjual VCR. Saya memang membatasi mulai pandemi ini, saya membatasi tidak ke daerah karena saya memang tidak setuju dengan itu. Saya tidak mau divaksin, saya tidak mau di VCR karena ini semua ini bullshit. Bullshit semuanya. Saya nggak mau naik pesawat, ya karena saya bilang ini nggak masuk di akal ini semuanya, ya kan? Kenapa? Ketika ini dilakukan DPR pun diam. Ya kan mestinya DPR juga harus berbicara. Ya ngapain mereka terima gaji buta kalau mereka diam? Kan itu masalahnya kan. Jadi oleh sebab itu maka pada kesempatan ini saya ingin melihat keberanian Jokowi untuk menindak tegas, ya kan, Luhut Binsar Panjaitan sebagai penanggung jawab PPKM, ya kan, dan Erick Thohir, ya kan, yang sudah jelas disebutkan namanya, itu kan, ya kan. Nah, Tempo, di media ya kan, dan perusahaan-perusahaan mereka ini jelas ada di situ, ya kan. Jadi saya minta mereka di reshuffle, minimal nonaktif, diperiksa, ya kan. Begitu ketahuan ditangkap. Karena kejahatan masalahnya kan itu. Nah, kalau tidak, Jokowi juga terima ini. Patut diduga. Patut terima barang ini. Cuan-cuan ini. Ikut menikmati dia tetesannya untuk Giliran rakyat tetesannya apa? Kabarnya doang. Kabarnya doang sudah lunas. Rakyat keringat, air mata dan darah, ya kan? Ya, jadi rakyat itu yang ada ini tetesannya adalah tetesan keringat, air mata dan darah, ya kan? Nggak punya lagi, ya kan? Nah, jadi oleh sebab itu maka sekarang ini terpulang kepada rakyat, ya kan? Jadi 10 November ini adalah satu momen besar. Pertama, ya kan, berjuang untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Yang selama ini kedaulatan itu dirampok oleh oligarki, ya kan, dirampok oleh sejumlah kalangan elit yang bertransaksi, berkhianat, menyakiti rakyat, membuat aturan, membuat kebijakan yang menyulitkan dan membuat rakyat menjadi menderita. Contohnya dia, saudara kita ini, Bung Ruslan Buton, ya kan, mestinya jadi pahlawan ini. Kan itu masalahnya. Kenapa ditangkap dan ditahan? Kan itu masalahnya. Oh, jelas-jelas yang dibela itu adalah Cina bangsat kok. Makanya kita minta kemarin, Bang, hentikan segala bentuk kriminalisasi dan bebaskan semua tahanan politik. Semua, termasuk beliau ini jangan lari diadili. Bebaskan juga Habib Rizik, kan itu dia. Kalau cerita Habib Rizik ditangkap, Jokowi juga mesti ditangkap. Dia ngelanggar kok, ya kan? Itu jelas itu. Kan masalahnya itu. Kalau cerita Habib Rizik anggap bohong, Jokowi rajanya bohong. 66 kemarin. 66 kebohongan. Nah, sekarang udah tambah. Sudah digugat. Bertambah sekarang. Nah, bertambah. Hampir 100. Kita bicara ini demi apa? Kecintaan kepada bangsa ini. Tidak boleh ada pejabat yang tukang bohong. Tidak boleh pejabat yang ingkar janji. Tidak boleh pejabat yang munafik. Nah, karena dibohong itu menyakitkan. Menyakitkan. Kita sebagai suami saya dibohongi istri sakit. Apalagi janji. Apalagi istri bohongi suami. Lu kawin lagi lu diam-diam ya. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Asik. Kalau lagi nggak perlu dusta. Minimal laporan ke istri tua. Siapa melihat saya tinggal lagi. Nah, jadi meskipun seperti ini suasananya, ya kan. Bolehlah kalian bikin kami menderita, tapi kami tetap senyum dan tertawa. Karena kami tahu semua kemunafikan kalian ini di atas itu, ya kan? Ngaku wakil rakyat, ya hanya 5D, datang duduk, ya kan, tanda tangan, terima duit, kan itu masalahnya. Dan orang-orang munafik itu selalu dirundung rasa kegalauan. Khawatiran, resah dan gelisah. Dan dikejar-kejar. Hidup rakyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jadi itu saya kira itu pandangan sekilas saya bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang harus berdiri tegak
Yes. di antara semua bangsa-bangsa di dunia. Ya. Tidak boleh menjadi kacung bangsa lain. Ya. Kan? Dia tidak boleh menjadi boneka bangsa lain. Ya. Tidak boleh jadi boneka Cina, nggak boleh. Yes. Boneka dia juga nggak boleh. Ya. Lagi boneka Cina. Iya, Itu dia. iya. Iya. Nah, jadi itu kita tunjukkan itu. Saya kasih tahu bahwa 10 November 1945 di Surabaya itu adalah bangsa Indonesia menang berhadapi pemenang Perang Dunia Kedua. Iya. Bayangin aja, sekutu itu Perang Dunia Kedua itu kalah. Persatuan. Dalam saya. Karena persatuan. Dengan persatuan. Dengan persatuan rakyat. Bersatunya rakyat. Iya. Ya kan, tanpa membedakan suku, agama, Iya. ras, nggak ada. Dan akronim dari persatuan itu adalah aliansi. Aliansi. Makanya kita bikin Menggugat. aliansi rakyat Menggugat. Itu. Jadi rakyat tersah selama ini. Jadi ini sudah tepat, ini sudah benar barang ini. Sudah Sudah benar ini barang. Ya itu. Jadi dengan persatuan sila ketiga Pancasila, ya kan kita menuntut keadilan, Ya. kita menuntut kemerdekaan yang sejati, Ya. kita ingin tegak di atas nilai ketuhanan, bukan di bawah negeri ini negeri komunis. Ya. Kan gitu dia. Atas nama demokrasi tapi menindas. Yes. Ya kan? Itu dia. Nah, jadi saya kira itu sebagai apa namanya? Pengantar, statement, dan saya mengharapkan kepada kita semua, ya kan, bahwa negeri ini seperti yang disebutkan sama Ibu siapa tadi itu betul. Ibu Wati. Ibu Wati itu betul bahwa perlahan-lahan sejengkal demi jengkal, ya kan. Sekarang ini saja rencana ibu kota RI kita itu 162.000 hektar. 6 kali DKI itu dikuasai oleh satu Cina. Iya. Satu orang Sukarno Tanoto. Bagaimana coba itu? Sementara petani-petani kita Nah, disingkirkan. Di Kerawang itu tanah yang punya petani disingkirkan. Jadi petani kita sekarang ini statusnya buruh tani. Buruh tani. Bukan lagi petani. Iya kan? Nah, itu. Termasuk yang di Sentul di sana kan itu masalahnya kan. Nah, itu di berbagai tempat termasuk di Tangerang itu. Nah, jadi dan ini jelas melanggar Pancasila. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial itu ini bukan tergadaikan lagi, sudah dihianati, dirusak oleh para rejim ini. Jadi keadilan sosial itu hanya kepada kaum oligarki. Hanya kepentingan kekuasaan di sekitarnya saja. Bagi-bagi termasuk PCR dan lain sebagainya tadi. Iya. Saya kira itu. Oke, baik, Bang. Baik. Begitulah pemirsa tadi orasi dari Bang Muslim Arbi. Padahal aksinya nanti tanggal 10. Tapi orasi di sini juga nggak apa-apa. Udah mau sekaligus mungkin Bang Muslim juga mengundang para pemirsa seluruh rekan-rekan semua yang daerah Jabodetabek untuk ikut serta memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021 di Patung Kuda. Nah, sesungguhnya semangat daripada Hari Pahlawan ini berkisah daripada sejarah Bung Tomo, bahwa Bung Tomo itu kebingungan. Dia ingin membangkitkan semangat pemuda Surabaya waktu itu. Dia bingung dia mau pakai kata-kata apa, sehingga terbersitlah kata takbir, Allahu Akbar, yang artinya presiden kecil, menteri kecil, gubernur kecil, diri kita kecil, semuanya kecil. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian statement daripada Bung Tomo itu didukung oleh resolusi jihad oleh dari Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari, ayahanda almarhum Gus Dur ya, ketua NU. Waktu itu NU benar-benar Nahdlatul Ulama. Sekarang ya mudah-mudahan silahkan pemirsa yang menjawab, jangan kita yang menjawab karena itu urusan internal mereka, gitu kan? Ya, jadi dalam konteks semangat ini yang seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Ruslan Buton, Babe Aldo, Ibu Menu, Mama, Bu Wati, Bu Ida, Bang Muslim tadi, bahwa sesungguhnya walaupun pejuang-pejuang kita dahulu itu merebut kemerdekaan, tapi sejatinya hari ini rakyat Indonesia belum merasakan kemerdekaan itu. Sudah 7 kali ganti presiden, sudah 76 tahun Indonesia merdeka, tapi rakyat Indonesia hari ini masih aja tertindas dan terzolimi. Iya kan? Nah, maka daripada itu kita menggugah kepada seluruh rakyat Indonesia, ayo kita bangkit. Kita bangkitkan rasa nasionalisme kita. Kita bangkitkan lagi persatuan rakyat Indonesia untuk keluar daripada ketertindasan ini, agar rakyat Indonesia tidak menjadi ahli menderita. Agar rakyat Indonesia ini tidak cicing wae, ya kan? Tidak menikmati penindasan. Jangan, tidak boleh begitu. Nenek moyang kita sudah mengajarkan kepada kita bahwa mereka itu merebut kemerdekaan. Kemerdekaan ini kita bukan dikasih oleh kaum penjajah, tapi direbut dengan jiwa, air mata dan darah para pejuang kita, para saudara kita.
Maka kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, kita harus bangkit melawan dari segala ketertindasan ini. Kita lawan oligarki penguasa yang menindas rakyat itu. Ingat, sejatinya lawan kita sebenarnya adalah kekuasaan yang menindas. Karena kita sedang menjalankan konstitusi kita sendiri, bahwa kita ingin merebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuju Indonesia adil dan makmur. Itu amanah konstitusi. Jadi untuk itu Aliansi Rakyat Menggugat mengundang saudara-saudara semua untuk mengikuti aksi di Patung Kuda pada tanggal 10 November mulai jam 10 pagi. Nanti kita akan sampaikan lebih lanjut informasi itu. Mungkin saya akhiri karena sudah terlalu panjang durasinya, handphone juga sudah mulai lowbat. Kita akhiri dan satu statement daripada saudara kita, kawan kita, Dimas. Silakan Bung Dimas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh rakyat Indonesia, jangan lupa tanggal 10 itu adalah Hari Pahlawan. Warisin kepahlawanan jiwa-jiwa mereka untuk bangkit dari ketertindasan di negeri ini. Lawan arogansi apapun, baik kekuasaan aparat apapun. Kalian ini hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini negara kalian, bukan negara Indochina. Wahai Bapak Jokowi, berhenti untuk berbohong dan menipu rakyat. Kalau Anda merasa jadi pemimpin negeri ini, jadilah pemimpin yang benar. Jaga moral Anda karena Anda mempunyai tanggung jawab moral terhadap negeri ini, terhadap negara ini. Stop membohongin rakyat. Rakyatmu bukan untuk ditipu atau ditindas. Tolak tenaga kerja asing Cina. Saatnya Indonesia bangkit melawan penindasan penjajahan gaya baru. Stop kebohongan Jokowi. Saatnya rakyat melawan. Melalui aliansi. Ayo semua rakyat Indonesia, kalian punya hak, ini negara demokrasi. Jangan pernah mau dibodohin. Lawan semua kebohongan, pembodohan pemerintah ini, termasuk kroni-kroninya. Stop kebohongan, pembodohan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Ini pesan terakhir. Dan cinta. Teman-teman, 10 November adalah Hari Pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Kita di sini merdeka tapi tidak merdeka. Ayo teman-teman semua semangat buat anak cucu kita untuk kemerdekaan. Allahu Akbar. Merdeka. Bang Jonas. Kawan aja lah. Mendingan Jadi gini, saat ini warga negara Indonesia dikatakan merdeka, tapi bingung. Yes. Ya kan? Bingung tapi merdeka. Itu. Jadi di momen tanggal 10 November ini kita harus mengingati namanya Hari Pahlawan itu. Hari Pahlawan itu ya mereka selalu berjuang untuk negeri dan bangsa ini supaya ke depan generasi ini tidak akan menderita. Yes. Ya kan? Ingat jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Karena apa? Kita warga negara ini harus menikmati arti dari kemerdekaan. Tapi sampai saat ini kami sebagai warga negara Indonesia belum pernah merasakan namanya kemerdekaan. Yes. Itu harus kita camkan sebagai warga negara. Kita jangan diam. Kita harus hadir nanti tanggal 10 November 2021 di Patung Kuda. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, siang ini saya sangat bangga bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Di depan saya ada Bang Ruslan Buton, Kapten TNI yang sangat luar biasa, yang berani membela temannya, ya, yang berani mengorbankan dirinya demi teman-temannya seperjuangan. Nah, saya juga sangat bangga hari ini bisa bertemu dengan Bapak Muslim, dengan pemuda yang luar biasa, Daeng Wahidin, dan ibu-ibu, mak-mak semua yang hebat-hebat, bapak-bapak yang hebat-hebat semua, sebagai pahlawan yang peduli dengan kelangsungan negara ini. Ya, saya himbau kepada Bapak Jokowi, hentikan kebohongan. Salah satu contoh kebohongan,
Tunjukkan itu mana mobil siluman SMK. Sampai saat ini saya belum lihat juntrungannya. Gak usah lihat-lihat yang lain. Mana itu mobil SMK? Itu baru satu. Ketika Anda masih sebagai wali kota di Solo, itu sudah dibuat prototipenya. Sampai jadi gubernur. Kemudian jadi presiden 5 tahun. Sekarang setelah jalan 2 tahun belum kelihatan bahasa Belandanya juntrungannya. Ya. Oleh karena itu kepada rakyat Indonesia, kita jangan mau dibodoh-bodohin. Ya, kalau kata teman saya ini, jangan jadi bangsa keledai. Artinya jangan mau dibodoh-bodohi. Ya, oleh karena itu hadirilah hari peringatan 10 November 2021 di Patung Kuda. Tunjukkan semangat perjuanganmu. Tunjukkan kalau kalian ini cinta NKRI. Kita jangan mau dijajah untuk yang ketiga kalinya. Dijajah oleh Belanda nggak enak. Dijajah oleh Jepang juga nggak enak. Dijajah bangsa sendiri sekarang. Nanti ke depan bisa dijajah oleh RRC. Itu hati-hati. Datang ya. Oke, Allahu Akbar. Merdeka. Ya, Bang Muslim. Bang Aldo. Silakan. Di sini Bebas di airnya mau bebas, pokoknya puasin. Di sini yang mau ngomong. Sakarepmu. abang-abang gue sendiri. Iya, udah. Jadi ada Pak Ruslan Buton, ada satu lagi yang saya mau ajak nih, sama-sama yang keluar dari tentara. Mayor Saleh kapan turun ke jalan? Mayor Saleh kapan turun ke jalan? Ini khusus nih, lu rekam nih. Mayor Saleh jangan nyaman di YouTube aja. Mayor Saleh Peta harus turun ke jalan itu. Harus turun. Mayor Saleh. Bela rakyatmu. Yes. Turun. Saatnya macan-macan Asia harus turun. Iya. Selain Mayor Saleh, kami mengajak dengan hormat mantan Panglima TNI Bapak Gatot Nurmantio. Ayo Pak, sama-sama rakyat Pak. Buktikan Bapak adalah seorang TNI yang memang menjadi anak kandung rakyat. Merdeka. Ya, soalnya kita para tokoh-tokoh ini seharusnya malu kepada rakyat. Rakyat jelata aja mau berani. Jangan cuma eksis di YouTube aja. Kalau di YouTube tidak selesai masalah. Harus turun ke jalan sekarang. Ya, silakan Pak Muslim. Baik. Closing statement. Saya menghimbau kepada teman-teman di kami, Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saya salah satu deklarator bersama Jenderal Gatot Nurmantio, Din Samsudin, Rocky Gerung, Isanuddin Nursi, Profesor Wahab dan lain sebagainya di kami. Saya menghimbau abang-abang semua, mari turun. Jangan kita ngomong di ruang sempit, ya kan? Diskusi udah kelamaan, diskusi boleh, ya turun jalan penting. Ini saatnya, ya kan? Jadi saya minta juga kepada teman-teman di kampus BEM, ya kan? UI, ya kan? BEM ITB, BEM UGM dan BEM yang lainnya, ya kan? BEM seluruh Indonesia turun, ya kan? Kita ingin bahwa kita ini bangsa besar. Tidak boleh menjadi bangsa yang terjajah oleh bangsa lain, siapapun dia, ya kan? Kalau kita punya pemimpin yang benar, pemimpin yang hebat, pasti kita akan menjadi bangsa yang besar. Nah, itu dia. Jadi kita berjuang untuk merebut kedaulatan rakyat kita pada tanggal 10 November jam 10 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Demikian saudara-saudara. Demikianlah perbincangan kita bersama dengan rekan-rekan Aliansi Rakyat Menggugat. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk rakyat Indonesia, dan jangan lupa 10 November sampai bertemu di Patung Kuda. Kita suarakan suara rakyat Indonesia yang melawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Hidup rakyat. Ya.